Hati-hati guys, jangan sampai kalian dibohongin pakai statistik. Nah, sekarang coba bayangin ya, ada murid A, ada murid B. Mereka ujian kan, dan kita mau tahu mana yang nilainya lebih bagus. Kita misalkan di ujian matematika ya, murid A itu menjawab 81 soal benar dari total 90 soal. Jadi totalnya kalau kita hitung nilainya itu 90 guys. Sedangkan yang murid B itu dia bisa menjawab 19 soal benar dari 20 soal. Dan ini kalau kita hitung-hitung itu nilainya 95. Jadi jelas menang yang B di matematika ya. Sekarang di fisika. Jadi misalkan ya, murid A itu menjawab 2 soal benar dari total 10 soal. Dan nilainya itu 20 guys. Sedangkan murid B itu menjawab 24 soal benar dari totalnya 80 soal. Jadi kalau dihitung nilainya itu 30. Nah, kalau kita lihat dua tabel di atas, kita pasti langsung kelihatan kan dengan jelas. Kalau B itu nilainya lebih tinggi daripada A. Jadi B itu sudah jelas lebih unggul, baik di matematika maupun di fisika. Tapi keanehannya itu baru muncul ketika kita gabungin guys. Jadi kalau kita gabungin ya, ini kan 81 ditambah 2 soal. Jadi totalnya itu ada 83 soal. Dari 90 tambah 10, 100 soal. Jadi nilainya A itu 83. Nah, yang B ini bikin kaget guys, karena gabungannya itu 19 ditambah 24 itu kan 43 soal. Sedangkan total soal yang dikerjain itu ada 100. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai yang B itu jadi 43 guys. Nah, ini kalian bisa coba pause videonya ya. Terus kalian coba pikirin lagi, sebenarnya murid mana sih yang lebih unggul? Murid A atau murid B? Nah, sekarang jawabannya ya. Jadi tabel gabungan ini guys, kalau secara matematis itu benar. Tapi kalau secara statistik itu sebenarnya kurang tepat. Karena ada istilah yang namanya Simpson's Paradox. Dimana kadang data itu kalau digabungin, terus diolah kayak gini, itu hasilnya bisa kacau. Coba deh, kita bayangin jadi muridnya ya. Kalau di pelajaran fisika, nilainya kan jelek-jelek. Sedangkan di matematika ini bagus-bagus. Ya kita bayangin aja lah, mungkin ya, soal ujian matematika itu soalnya sama persis kayak di latihan. Makanya gampang kan nilainya bagus-bagus. Nah, nggak adil kan kalau misalnya di soal yang gampang ini murid A itu ngerjain 90 soal guys, sedangkan murid B cuma ngerjain 20 soal. Tapi di soal yang kita bisa bilang lebih sulit ini, murid A itu cuma ngerjain 10 soal doang, tapi murid B itu disuruh ngerjain 80 soal. Makanya dua data ini kalau digabungin hasilnya itu jadi kurang akurat.